setelah 38 tahun berkeyakinan menjadi seorang muslimah itu, Umi? Ternyata 38 tahun itu tidak membuat seseorang itu selesai belajar. Pembelajaran tentang kehidupan kita ini gak akan ada habisnya. Kalau kita hidup itu dalam Islam. Istiqomah itu tidak lulus hanya dalam hitungan 10 jari. Istiqomah, kalimat pendek itu adalah kuliah bagi kita seumur hidup kita. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Alhamdulillah senang banget saya Sigit Akbar bisa menyapa sahabat Rukun semua di awal tahun 2022 ini. Dan insya Allah nih alhamdulillah banget di awal tahun dan di awal podcast kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget, yaitu Umi Irena Handono. Yuk kita langsung sapa aja dan sharing bareng bersama Umi Irena. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Umi? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Anda? Alhamdulillah Umi, dalam keadaan sehat Umi. Umi terima kasih banyak sudah berkenan sharing bareng bersama Rukun. Kan belum? Iya, nanti akan sharing sama Rukunnya. Dan kebetulan saya juga senang banget Umi, karena sempat sebelumnya kan kita coba podcast di perdana nih Umi di Rukun. Kebetulan salah satu narasumber kita yang mu'alafah, Mbak Evelyn namanya, dan itu juga sempat cerita terkait Umi. Jadi kita cari tahu tuh, oh gimana ya mau ketemu Umi silaturahmi. Itu kita pengen sharing nih Umi terkait spiritual journey sih Umi. Dan ternyata Umi, saya searching di Google, ternyata Umi itu sudah 38 tahun ya Umi untuk akhirnya memilih dan keyakinan Umi untuk hijrah menjadi seorang mu'alafah ya Umi ya. Untuk menjadi seorang muslimah. Seorang muslimah. Itu 38 tahun itu bagaimana menurut pendapat Umi setelah 38 tahun berkeyakinan menjadi seorang muslimah itu Umi? Ternyata 38 tahun itu tidak membuat seseorang itu selesai belajar. Termasuk Umi. Jadi Islam itu demikian lengkap dan demikian luas. Luas dan lengkap versi Umi itu seperti apa Mi? Gambarannya gimana sih Mi? Saya kan masih belajar Mi. Artinya pembelajaran tentang kehidupan kita ini gak akan ada habisnya. Kalau kita hidup itu dalam Islam. Contoh, seseorang misalnya karena dia tidak paham dan dia tidak memilih Islam sebagai jalan kehidupannya, maka kemungkinan dia hidup itu ya pokoknya hidup. Hari ini aku masih sehat, ya hari ini aku masih ada. Dan besok rutin aku bangun jam 6 pagi. Ada orang lain lagi, ya kalau 6 pagi sih itu pembantuku katanya gitu ya, dengan satir. Aku bangun jam 10. Gitu. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan, ya kalau aku cukup mandiku sehari itu cukup sekali aja. Bahkan aku seneng temanku, dia dengan parfum cukup seminggu sekali. Nah ada juga yang begitu. Nah makan juga demikian. Makan tidak mendahulukan yang halal dan thayyib. Tapi makan ya pokoknya enak. Penting enak makan aja gitu. Pokoknya enak makan aja. Apakah itu mati kemarin atau gimana, itu pun nggak peduli. Dalam bahasa lain itu nggak peduli. Yang penting enak. Apakah thayyib, nggak peduli. Yang penting enak. Nah kita dalam Islam tuh semua sampai kepada makanan, sampai kepada pakaian, sampai kepada cara kita hidup, berkomunikasi. Semuanya diatur. Cara kita bekerja. Kita bekerja itu, mohon maaf, adalah untuk akhirat kita. Ibadah. Bekal kita di akhirat. Jadi motivasinya ibadah. Tapi kalau orang yang tidak berdasarkan Islam, ya dia bekerja untuk bisa makan. Nah ini. Artinya tidak percaya bahwasanya Allah sudah mencukupi masalah rezeki. Jauh dari. Artinya Umi
mencoba sharing ke sahabat rukun bahwasanya selama 38 tahun ini tidak berhenti untuk belajar ya Mi ya. Tidak berhenti. Dan pandangannya terkait Islam adalah sebagai pedoman. Betul. Pedoman hidup Mi ya. Al-Quran itu pedoman hidup kita. Namanya pedoman hidup itu ya berarti apa yang ada dalam Al-Quran, apabila itu kita jalankan, kita akan tercapai tujuan. Tujuan apa? Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Artinya bahagia juga di dunia harus kita pikirkan juga dong Umi ya. Ya, makanya dunia dan akhirat. Karena ada juga yang berpendapat, udah pikirin akhiratmu, tapi dunianya ditinggalkan Umi. Gak bisa. Kita ya. Oleh Allah justru ditempatkan di bumi. Kenapa kok manusia itu di planet bumi? Ya memang manusia itu didesain oleh Allah untuk menjadi pengelolanya bumi. Artinya kita juga bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri gitu. Iya. Artinya selama perjalanan ini tuh ada gejolak nggak sih Mi? Terkait kalau Umi tadi kan bilang belajar ya nih Mi. Mungkin ada gejolak, kemudian ada rasa ini makin skeptis atau seperti apa, tidak percaya terhadap salah satu pembelajaran itu, atau mungkin karena ada beberapa perbedaan terkait pendapat, itu gimana Umi? Ya, Umi sendiri berawal dari perbandingan agama. Ya. Umi jadi bisa mengenal Islam itu dari perbandingan agama. Ya. Saat itu demikian marak ya, mungkin seperti hari ini juga, di mana dikatakan Islam itu radikal, ya. Islam itu keras, Islam itu adalah simbol kebodohan. Sampai ada klaim seperti itu. Sampai seperti itu. Terus Islam itu ya simbol daripada orang yang tidak berakhlak katanya. Nah itu semua Umi ingin mendapatkan kalau sampai umat Islam itu sejelek itu, bagaimana dengan agamanya? Dia bisa menjadi sejelek itu, apakah ada tuntunan agama? Maka kemudian Umi minta izin kepada dosen Umi untuk coba Umi ingin belajar Al-Quran. Ya memang sebelumnya saya juga sempat nonton video Umi terkait spiritual sebelum memilih Islam itu, akhirnya pembelajarannya sangat kental ya Mi ya, sampai izin ke dosen gitu Mi. Dan akhirnya alhamdulillah sih oleh dosen Umi diizinkan, malah ada satu instruksi yang tegas. Apa itu? Cari kelemahan Islam dalam Al-Quran. Oh, artinya dibolehkan dengan satu tujuan cari kelemahan ya Mi? Ya, ternyata alhamdulillah, karena ketidaktahuan Umi bagaimana cara membaca Al-Quran, maka Umi memperlakukan Al-Quran itu seperti buka buku bahasa Latin ya, tulisan Latin. Tulisan Latin dari kanan dulu, dari kiri dulu. Iya, jadi huruf abjad Latin itulah ABC. Iya. Dari kiri ke kanan. Iya, betul. Nah, membukanya kan juga seperti itu. Nah, ternyata karena ketidaktahuan Umi perlakukan seperti itu. Yang terbaca pada Umi adalah ayat yang letaknya di belakang-belakang. Juz amma, surat pendek ya. Dan yang pertama kali Umi jumpai adalah surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Dan ternyata alhamdulillah justru inilah kuncinya. Umi nggak merasa ada gejolak di situ Mi, karena kan keyakinan sebelumnya kan ada sangat kontras perbedaannya terkait apa yang pertama kali Umi baca dan dapat instruksi langsung itu Mi. Itu ada gejolak nggak Mi? Saat itu kalau dibilang gejolak itu proses ya. Kalau Umi yang ada saat itu sudah malah sampai suatu tahapan sangat terkejut. Tapi sebagai seorang yang memang terarahkan untuk berpikir, Umi menyatakan ini pemikiran yang benar. Melihat isi daripada surat Al-Ikhlas. Ya kalau sekarang sih Umi bisa kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah waktu itu dari terjemah Umi belajar. Karena baru kepikiran saya ya Mi ya, kan ketika mungkin kitabnya sudah berbeda, keyakinan sudah berbeda, ketika membaca mungkin langsung defense. Langsung wah ini salah atau ini enggak. Itu enggak boleh ketika kita mempelajari suatu apapun,
Kita harus objektif ketika kita menyatakan benar, benarnya benar objektif. Ketika kita mengatakan salah, salahnya pun objektif. Nah, karena dasar objektif itulah Umi akhirnya memperdalam lagi definisi dari. Dan ya alhamdulillah ya saat itu Umi sudah mempelajari tentang sejarah Tuhan ya. Jadi tentang konsep Tuhan itu seperti apa. Dan Umi tahu persis itu bahwa Trinitas itu hasil daripada konsili Nicea yang disempurnakan oleh konsili-konsili berikutnya. Udah tahu. Nah, ini ternyata kok bisa begini, kok ada di sini. Ini yang benar. Nah, itu. Itu prosesnya berapa lama, Umi? Dari proses mulai belajar atau mulai menemukan surat Al-Ikhlas sampai akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf? Pertama kali buka Al-Quran ketemunya ahli ikhlas dulu. Terus kemudian berproses sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berapa? 8392 berapa? 9 tahun. 9 tahun belajarnya. Otodidak. Jadi ketika Umi alhamdulillah secara formal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa secara formal? Ya sebelumnya ya sudah belajar. Belajar. Keyakinannya sudah tinggal dimantepin aja di lewat seremonial syahadat itu ya. Jadi Umi 92 syahadat udah tahu persis konsekuensinya apapun udah Umi pikir. Udah siap. Karena proses penelaah pembelajaran itu juga panjang ya. Ya? Betul. Tuh gimana sih Mi menjaga istiqomah untuk selalu belajar hingga 38 tahun ini sih Mi? Justru itu istiqomah itu tidak lulus hanya dalam hitungan 10 jari. Istiqomah kalimat pendek itu adalah kuliah bagi kita seumur hidup kita. Lihat aja, kadang kita bisa dapatkan orang yang kita nilai orang ini sudah beriman, orang ini sudah orang jadi orang benar, udah bagus, tertata hidupnya, tapi ternyata matinya dalam keadaan keingkaran. Artinya segala sesuatu itu ada konsekuensi yang harus kita jalani ya, Mi ya. Betul, harus siap. Jadi ketika dulu belajar otodidak itu Mi, yang cukup lama itu kondisinya tuh gimana sih Mi? Dulu kan belum ada YouTube ya Mi. Ya itu makanya meja Umi juga gede-gede. Jarang Umi membaca itu hanya buka satu buku, saat itu jarang banget. Sampai sekarang juga sih. Sampai sekarang ya Mi ya. Masya Allah. Tapi kalau sekarang kan sudah lumayan ya. Kalau dahulu itu kan menentukan arah. Mulai dari mana ini belajarnya. Nah itu. Kalau sekarang kan sudah menjurus. Iya, alhamdulillah ya Mi ya. Alhamdulillah masih dalam kondisi istiqomah ya Mi ya. Dan memang narasumber sebelumnya yang mu'alaf dan mu'alafah, surat Al-Ikhlas itu begitu menjadi gaung hatinya itu. Ya. Itu mungkin karena saya mungkin muslim udah dari lahir, masih belajarnya juga masih kurang Mi ya. Itu rasa apa sih Umi ketika membaca perbedaan itu, kemudian membaca surat Al-Ikhlas menjadi modal untuk orang-orang yang ketika punya keyakinan sebelumnya akhirnya hijrah untuk menjadi seorang mu'alaf dan mu'alafah. Nikmat iman dan nikmat Islam itu di atas segala-galanya. Tidak ada kenikmatan apapun yang dapat menyamai nikmatnya iman dan Islam. Gimana rasanya? Itu saya belum kebayang. Itu khasnya mohon maaf ya, khasnya orang yang sejak lahir Islam. Kekurangannya mungkin di situ ya Mi. Jadi tidak lain. Bagi kita kalau kita disentuh hal itu tentang hidayah itu hidup atau mati. Hidup atau mati itu gimana maksudnya? Jadi artinya nggak ada yang abu-abu. Oh jelas banget. Langsung kita kebayang bagaimana dengan konsekuensinya, ya, terus bagaimana dengan kondisinya, semuanya kebayang. Ya seperti saja misalnya kayak tadi itu kita ngomong-ngomong gitu kan ya,
ngomong-ngomong santai, ya, yang ringan-ringan. Ya, kita nggak selamanya bisa santai, nggak selamanya bisa ringan. Tapi memang kadang-kadang anak muda ini bawaannya pengennya yang ringan-ringan, tipis-tipis. Belajarnya itu, Mi. Tapi kalau mati maunya surga. Ya. Saya juga seperti itu sih. Kalau kasih emperan surga nggak mau ya. Pengennya surganya yang paling bagus lagi. Di ruangan utama gitu. Di ruangan utama VVIP. Masalah iman dan Islam tadi, Mi. Kan mungkin saya juga lagi belajar benar gitu kan. Mungkin kalau untuk masalah sakit baru berasa itu nikmatnya sehat. Ketika kita susah nikmatnya tenang mungkin. Nah, nikmatnya iman dan Islam tuh artinya konsekuensi terkait pilihan yang mengubah hidup itu ya, Mi. Betul. Bagi teman-teman mu'alaf itu ya. Karena kan mungkin kita perjalanan kita kan memang sejak lahir sudah keyakinan yang sama. Iya. Jadi kadang-kadang nikmatnya ibarat ini aja dah. Setiap hari seseorang menu makannya itu selalu menu misalnya pakai steak. Setelah sekian tahun dia ditanya, nikmatnya steak apaan enak? Bosen gua. Iya benar. Karena kita terbiasa di situ terus, hingga akhirnya tidak menilai bagaimana berharganya makanan yang biasa kita makan itu. Bagaimana orang yang belum tentu seminggu sekali dia menikmati daging. Kadang-kadang yang harus menunggu sampai Idul Adha baru merasakan daging. Kan beda sama yang tiap hari. Betul. Nah, saya kepikiran nih, Mi. Umi kan selama 38 tahun ini kan insya Allah istiqomah ya, Mi, untuk selalu belajar, kemudian untuk berdakwah juga. Karena memang saya juga lihat di digital, di YouTube, kemudian sempat juga di TV-TV, ada Umi juga. Nah, pas main ke sini ternyata ada pondok mu'alafahnya, Umi. Jadi waktu itu motivasinya seperti apa sih, Mi? Apakah memang pondok ini seperti pesantren pada umumnya atau seperti apa, Mi? Khusus. Uniknya apa itu? Berangkat dari keprihatinan Umi. Zaman Umi tahun itu kan tahun 83 sampai 92 sampai 2000 lah. Bahkan di atasnya. Itu seorang mu'alafah itu apa bedanya sih mu'alaf sama mu'alafah? Mu'alaf laki secara umum ya, general mu'alaf. Tapi kalau kita sudah berbicara spesifik perempuan itu adalah mu'alafah. Pada waktu itu pembimbing mu'alafah itu langka banget. Rata-rata lebih ke sendiri, kemudian belajar sendiri gitu ya. Dan akhirnya kesasar sendiri. Jadi mendirikannya berdasar keprihatinan ya, Mi, bukan berdasarkan semangat. Kayaknya saya harus bikin pesantren seperti pada umumnya gitu, terkait dakwah lebih maksimal gitu. Konsekuensinya itu ya. Nah, sampai hari ini Umi tergelitik untuk menggarisbawahinya. Sampai hari ini ternyata di antara santri-santri Umi yang sudah alumni itu juga ada yang bersyukur dengan menyatakan Umi, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur pada Allah. Allah menentukan saya berjumpa dengan Umi dan pondok ini. 50 tahun dia bilang, 50 tahun saya hidup, baru sekarang saya merasakan saya punya Allah. Padahal dia ini sudah jadi ibu, sudah jadi nenek, suaminya juga muslim. Tapi ketika dia minta diajarin oleh suaminya untuk sholat, suaminya pun gak ngajarin dia sholat sampai hari ini. Jadi dia mu'alaf kan. Tapi tidak mendapatkan pembinaan. Tidak dapat bekal pembelajaran ya, Mi. Enggak. Suaminya pun sampai sholat aja kagak. Kagak ngajarin. Alasannya apa? Ya suaminya ternyata dia Islam tapi kagak ngerti sholat.
Jadi salah satu testimoni itu berangkat dari pendidikan dan pembinaan dari Pondok Mu'alafah ini ya Mi ya. Jadi pendidikannya memang dikhususkan untuk saudara-saudara yang mu'alafah, yang baru untuk pembinaan terkait dasar agama ya. Iya. Jadi pengenalan tentang Islam itu apa, nah dia dapatkan dari sini sampai baca Al-Qur'annya. Oh, sampai baca Al-Qur'an juga Mi. Dan di kita saat ini alhamdulillah ya semakin banyak ya karena apa namanya pas pandemi juga ya. Pandemi. Jadi hikmahnya adalah kita pesertanya itu dari berbagai provinsi. Karena online ya Mi ya. Karena online. Itu pendidikannya gimana sih Mi? Karena memang tadi ada yang kesini kemudian online. Karena kan saya kan juga pernah background nyantri Mi. Itu kan pendidikannya dari sebelum bangun sampai tidur lagi itu diatur semua. Apakah belajar mu'alafah seperti itu? Yes. Tidak ada waktu untuk berkhayal. Tidak ada waktu untuk ngelamun. Jadi dari pagi sampai ketemu pagi lagi itu ada jadwalnya. Dan kita mempunyai ustadzah yang cukup ya, misalnya untuk online aja kita yang menangani online itu 7 orang ustadzah. 7 orang ustadzah. Masing-masing sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi memang Umi pengen mewadahi pendidikan itu tidak hanya 1 atau 2 tapi paket komplit ya Mi. Iya. Itu berapa lama Mi pembelajaran kayak gitu Mi? Kalau saya kan misalnya kayak ada yang SMP aja 3 tahun sampai SMA karena disamakan dengan pendidikan formal. Ada yang 6 tahun dari SMP. Kalau di Pondok Mu'alafah Mi? Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Artinya ada bisa silakan boleh terus. Jadi program online yang lalu misalnya ini para mu'alafnya masih pengen terus nih belajar. Berarti dia tidak ngulang dari awal gitu. Enggak. Jadi kita akan mempunyai batasan mana yang basic gitu ya. Nah itu lanjut silakan. Itu pembelajarannya apa tadi Umi? Yang 7 ustazah tadi Mi? Ya jadi ada akidah, ada akhlak, ada tauhid, ada sejarah sirah ya. Nah, terus kemudian ada hadis-hadis termasuk hadis arba'in dia harus tahu, termasuk dia harus belajar terutama baca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti pesantren pada umumnya sebenarnya Umi ya, tapi ini lebih spesifik lagi ya. Kalau Umi juga ini Mi memberikan pengajaran juga Mi. Ya. Kalau Umi bidang Umi di kristologi. Oh, lebih spesifik terkait keyakinannya Mi ya. Kenapa tinggalkan Kristen? Dan terus kemudian kita bahas, kita buka perbandingan konsep Tuhan dan konsep kitab suci. Oh, jatuhnya juga Umi mengokohkan sesuatu yang sudah dipilih, tidak hanya dipilih tapi juga harus tahu apa yang dipilih ya Mi ya. Sehingga tidak ada istilahnya tidak ada angin yang membuat pohon kelapa bergoyang. Benar. Itu pembelajarannya berapa lama itu Mi? Khusus untuk kristologi itu Mi? Dalam paket 3 bulan ini selesai. Oh, dalam paket 3 bulan itu. Karena itu kan belajarnya kan tiap hari. Karena ada jam-jamnya. Dan Umi tiap hari juga itu Mi? Dalam 3 bulan bergiliran itu. Masya Allah. Kadang ada yang 2 hari nanti dengan materi yang sama, bergiliran kita. Itu perbandingan agama di satu keyakinan yang lain atau keyakinan apapun yang dialami oleh mu'alafah itu Mi? Ya saat ini karena yang terbanyak berpindah ke Islam adalah dari kalangan Kristen, maka berarti kristologi. Jadi memang fokus ke kristologinya ya Mi ya. Masya Allah. Jadi memang Pondok Mu'alafah ini dibentuk untuk mengokohkan sesuatu yang sudah dipilih ya Mi ya. Begitu pula mungkin ya orang tua saya kan agak cukup keras terkait ibadah sholat misalnya harus waktu tepat ini, ya itu mengokohkan sesuatu yang jadi sekarang kenapa pilih. Ya sekarang terjawab di situ.
Kenapa kok sampai keras seperti itu? Kenapa harus sholat? Kenapanya? Inilah yang menjadi pembelajaran kita. Dan ketika sebelum dikokohkan itu alasannya apa aja tuh Mi untuk hijrah keyakinan itu Mi? Itu harus dia ungkapkan. Dia harus diungkapkan. Ketertarikannya pada Islam itu apa? Ada orang yang tertarik pada Islam itu melihat demikian seragamnya orang bersolat, sholat. Karena ada orang melihat orang sholat. Ada bahkan yang karena mendengar ayam jantan berkokok. Hubungannya subuh ya Mi? Dia bilang itu kalau sudah ada ayam jantan, berbarengan dengan itu, ini mulai itu ada kegiatan orang berjalan kaki ke musola. Ayam aja kok tahu ya kalau orang Islam sholat. Benar. Jadi ayam aja kok tertib ya. Kok nggak pernah capek, nggak pernah ketiduran itu ayam. Artinya hidayah yang Allah berikan kepada mu'alafah ini macam-macam ya Mi ya. Macam-macam. Dari ayam aja bisa tergetar hatinya ya. Apalagi terkait lantunan ayat suci Al-Qur'an mungkin ya. Pernah ada yang apa namanya kayak drama gitu ya. Kalau sekarang disebut musim drama. Jadi ada seorang gadis. Dia kemudian ingin menjadi Islam, dia belajar menjadi Islam dan dia bisa menerima pelajaran dengan baik, maka luluslah dia. Ya. Dan pada saat kelulusan dia itu, maka dibuatlah suatu acara kecil, maka orang tua pacarnya pun didatangkan. Dan orang tua pacarnya pun sangat sayang pada dia. Dan karena orang tua pacarnya mengatakan ya kamu calon menantu ibu, udah sayang banget, kamu udah pinter sholatnya, kamu ngajinya udah bagus gitu. Oke. Nggak taunya beberapa bulan setelah itu sudah gilirannya orang tua ini untuk menyenangkan anaknya menikah, tapi ternyata anak laki-lakinya itu yang muslim itu tadi justru nggak mau nikah. Loh, kenapa itu nih? Itu yang terjadi. Ada juga kemudian peristiwa yang lain. Ya sama ya, yang perempuan sudah alhamdulillah baik ya, dan dia sudah paham banget tentang Islam, kan? Pacarnya kemudian ketahuan dia di depan matanya selingkuh dengan perempuan lain. Temannya sendiri, teman baik mereka. Waduh, itu lagi rame juga itu di film-film itu. Iya. Ya, mungkin ngangkat dari terinspirasi dari kisah nyata. Nangis Mumbai. Kemudian telepon Umi, dia cerita sambil nangis. Dapat musibah Umi. Terus ini Umi harus doa apa Umi? Kenapa? Ada terus ya dia cerita dia mergoin pacarnya ini. Terus kemudian jawaban Umi serius, Umi jawab alhamdulillah. Marah dia. Kok malah dialhamdulillahin gitu ya Mi ya? Gimana sih Umi? Saya dapat musibah seperti ini kok malah Umi alhamdulillah. Kejam banget Umi. Sampai seperti itu. Terus Umi bilang alhamdulillah. Coba pikir tenang. Enak mana, mantan pacar atau mantan istri? Maksudnya Umi gimana? Lah sekarang kamu masih pacaran, belum sampai nikah. Kalau misalnya kamu terjadi nikah sama dia, terus kemudian dia ninggalin kamu, nyeleweng, kelihatan kamu sendiri, matamu sendiri melihat, gimana kamu? Ya nggak mau lah Umi. Terus akhirnya macam-macam Umi gambarkan. Akhirnya sadar ya Umi ya. Akhirnya sadar. Alhamdulillah. Tahun berikutnya dia kemudian diperkenalkan dengan seorang pemuda muslim.
Alhamdulillah nggak pakai pacaran. Alhamdulillah. Gitu ya. Mereka pacaran setelah nikah. Anaknya sekarang udah 4. Wah. Sejak nikah memang beda-beda perjalanan hidup mu'alaf. Ada yang setelah ikrar kemudian ekonominya jatuh. Ya. Tapi yang ini setelah menikah ekonominya meroket. Nah, waktu sebanyak perjalanan pondok mu'alaf dari tahun kapan sih, Mi? Pondok ini yeah. itu kurang lebih sudah 7 tahun. Tapi kalau Umi sudah membimbing mu'alafah itu ya sejak 92 itulah. Nah, sepanjang durasi yang cukup lama itu ya, Mi ya. Ada nggak yang Umi ajarin terus akhirnya pindah lagi tuh, Mi? Pindah lagi ada. Dia sepertinya ketika menuntut ilmu sepertinya oke, aku sanggup baca. Umi bilang jangan hanya dibaca, pahami. Oke, aku cepat kok memahami. Cepat, zat, walaupun Umi agak ragu ya. Tapi ternyata benar. Kemudian ya. Karena instan tadi ya, Umi ya. Pengen cepat, artinya tidak mendalami. Sama orang tua dijodohin selesai. Oh. Jadi tidak ada suatu pembelaan bahwa enggak, saya udah menentukan diri saya muslimah. Enggak, ya udah selesai. Sana waktu itu juga saya sempat lihat di medsos tuh, Mi. Ada yang mengklaim waktu itu dia kembali lagi, terus mengklaim dari Umi. Terus saya lihat juga video Umi juga untuk mengklarifikasi itu. Ternyata itu bukan yang pernah kesini ya, Mi ya. Pernah dididik sama Umi ya. Laki atau perempuan? Yang laki-laki, Umi. Oh, laki-laki tuh nggak pernah mengecap pendidikan di sini. Oh, tapi justru malah klaim itu kayak mana, Mi? Ketika ada yang mencoba mengklaim seperti itu, Mi. Makanya Umi buat klarifikasi begitu aja, selesai. Yang di YouTube itu ya, Mi ya. Sama ini, Mi, ada pertanyaan sebenarnya, Mi. Pertanyaan beberapa terkait yang dasar yang mungkin ya, Mi ya. Belajar kristologi itu apa sih, Mi, yang paling dasar kalau kita mau belajar gitu, Mi? Atau pemahaman yang harus kita jadikan pegangan, Mi? Agama itu ditentukan benar atau tidaknya setidak-tidaknya dari 2 hal. 2 hal. Pertama adalah konsep ketuhanan. Tauhid ya, Mi ya. Bedah dulu. Dibedah tauhid itu gimana? Yang di luar tauhid itu gimana? Sejarahnya kayak apa? Jadi panjang, jadi luas ya. Luas kan. Jadi sampai kepada itu dalil-dalilnya gimana? Terus kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa itu tuntunan dari Allah atau bukan? Kalau istilah secara general ya diturunkan grade-nya menjadi bagaimana tahu ini tuntunan Tuhan atau bukan? Dari mana taunya? Ya ada kitabnya kan, ada kitab sucinya. Ya, makanya saking bodohnya, mohon maaf ya. Ada orang yang mengatakan, ayo kalau bisa tunjukin Allahmu itu kayak apa? Ayo jangan kamu umpetin, suruh keluar Allahmu tunjukin. Tuh bodoh banget. Kenapa? Karena dia menganggap Allah itu makhluk. Nah, bukan pencipta. Bukan zat. Nah, istilah zat itu hanya ada dalam Al-Quran. Khas Islam. Tidak ada yang selain Islam bisa bilang zat. Zat. Tidak ada. Nah, orang yang tidak ngerti, ini kan ringan ini. Yeah. Orang yang tidak ngerti dipikir zat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya zat. Ya lain lah. Karena mungkin pengelafalannya sama ya, Mi ya. Mirip-mirip gitu ya. Beda huruf D gitu kan. Iya, padahal kan kalau dalam bahasa Arab tuh berbeda sekali maknanya. Makanya karena gagal mikir sampai ada yang membuat buku. Orang Islam ngakunya menyembah
satu, yaitu Allah, tapi ternyata yang dia sembah banyak. Nah, ada yang bilang yang disembah itu ternyata bukan cuma 3. Orang Islam tuh 99 yang sembah loh. Asmaul Husna ya, dimaksudkan ya Umi ya. Itu zat, bahasa Arab zat, bahasa Indonesia zat. Zat itu 3, padat, gas, cair. Di mana dari 3 ini? Gas enggak juga, cair enggak juga. Ya berarti yang disembah sama orang Islam itu zat padat. Apa? Batu hitam, Ka'bah atau Hajar Aswad. Nah, itulah mereka. Itu contohnya. Itu yang basic yang harus kita basic. Nah, Allah itu berfirman, ya, Allah itu berfirman, tapi karena Allah itu bukan makhluk, maka termasuk yang namanya panca indera kita itu kan alat. Kan mempunyai keterbatasan yang namanya alat, gak mampu untuk mengenali wujudnya Allah. Itu kan. Jadi kalau mau membuktikan Allah itu ada atau enggak, tuh Al-Quran. Al-Quran itu bukti daripada eksistensi keberadaan Allah. Nah, itu kan. Maka kembali lagi, kita menilai sebuah agama benar atau enggak benar gitu ya. Dari mana konsep Tuhan sama konsep kitab sucinya? Buka kitab sucinya. Kalau kemudian itu orang Islam diperintahkan oleh Al-Quran membunuh dimanapun engkau jumpai. Pembunuh dong, teroris dong. Buka ayatnya. Di rangkaian ayat yang sama itu, masih di surat yang sama, dijelaskan tentang saat itu kondisinya adalah perang. Ya betul. Nanti tidak bisa dimaknai atau langsung menjadi statement menjustifikasi tanpa harus ditelaah dulu ya. Lah kalau perang, ya memang seperti itulah prosesnya. Kalau nggak dibunuh ya membunuh. Iya. Ya daripada itu ya perang lah namanya pasti ya. Perang. Ada. Ya konsekuensinya itu. Kalau nggak dibunuh ya membunuh. Itu ayat perang. Nah. Benar Mi. Terus kan Al-Quran juga banyak itu ayat-ayat pornonya. Mana? Oh itu perintah menyusui. Lah susu itu kan porno nih. Loh, gimana sih Denko kok porno? Iya kan? Contohnya. Iya. Itu juga menjadi fenomena ini juga sih, Mi. Mungkin salah satu kebingungan generasi muda, Mi. Ya. Mungkin seperti saya juga dan usia-usia saya, mungkin belajarnya untuk ke ustadz itu kurang. Jadi kita belajar digital, Mi. Di YouTube atau apa. Jadi memaknai segala sesuatu tuh kayak jadi perdebatan, Mi. Kalau menurut Umi tuh gimana sih untuk generasi kita tuh biar tetap belajar dan semangat, tapi juga tetap terarah gitu, Mi? Dakwah Umi sebelum tahun 2000 itu sudah mengungkap hal ini. Yaitu bahwa Umi sudah mengingatkan bahwa akan ada 2 generasi dan itu di bawah kita, Umi bilang. Yang boleh disebut dengan istilah the lost generation. The lost generation. Dan sekarang terjadi. Jadi kita tidak menikmati yang namanya bonus kelahiran, tapi justru mohon maaf kualitasnya menurun banget, apalagi dengan pandemi, you know? Hampir semua anak tak terelakkan ngegame, dan ternyata hebatnya bukan cuma anak, bapak-bapak pun, ibu-ibu pun ngegame. Saya juga ngegame nih, Mi. Tapi betul berasa itu, Mi, berasa sih, Mi. Ya. Intensitasnya jadi lebih tinggi malah ke game ya, Mi. Terus anak katakanlah sekolah, di sekolahan mulai dari jam berapa? Mulai masuk jam 7. 8, 9, 10, 11, 12. Katakanlah 5 jam.
Sekarang dipangkas dengan online. Berapa jam dia online? Berarti ini apa dong? Kalau orang tua tetap tidak paham, ya berarti saat ini terjadi pembodohan. Jadi harusnya yang kita lakukan saat ini adalah justru mengisi kekosongan. Betul. Karena belajar ke sekolah pun bukan soal pelajarannya, tapi juga bagaimana interaksi, kemudian memahami buku-bukunya dari guru. Kalau online kan tidak ada yang ngawasi, orang tua dia repot ya Mi ya. Repot juga kan. Benar. Pemahamannya jadi malah kemana-mana jadi. Banyak itu anak-anak itu tetap pakai piyama, cuman atasnya doang pakai baju sekolah. Iya kan? Benar. Banyak itu. Berarti korelasinya adalah ketika kita generasi yang istilahnya lost generation ini pingin belajar, itu justru tidak hanya memanfaatkan digitalnya juga, tapi harus yang terarah itu ya ke ustadz, ke pengajian. Jadi nggak asal memaknai, bisa jadi ya bukan hanya yang tidak Islam juga, yang Islam sendiri malah gagal paham terkadang ayat dan hadisnya sendiri. Iya. Ya Mi ya. Jadi Umi juga sangat menyayangkan begitu ya. Contohnya misalnya majelis taklim, nggak perlu Umi sebut di mana-mana. Majelis taklim yang libur karena pandemi. Nah padahal sekarang udah 2 tahun kan? Iya 2 tahun. Berarti 2 tahun libur dong. Dan nanti kan tidak mustahil Februari meningkat lagi. Iya. Ini juga udah naik lagi Omikron ini. Nah ya kan? Jadi mereka semua itu beralasan nanti deh ngaji sesudah pandemi ini biar lewat dulu deh pandeminya. Kapan mau lewatnya gitu kan? Belum tentu dan tidak ada jaminan bahwa kita itu akan kembali seperti kemarin. Iya betul. New normalnya ya. Gaya hidup, pola hidup juga meskipun tidak ada COVID pun pasti akan berubah. Nah itu. Nah siap nggak kita dengan perubahan itu? Harus dilakukan dari sekarang. Iya. Kalau enggak ya ketinggalan gitu. Maka sudah benar sekali yang Anda sampaikan. Ya HP jangan dipakai ngegame doang. Pakailah untuk ngaji. Iya kan Rukun juga ada aplikasinya Mi. Bisa download aplikasi Rukun. Nah itu contoh. Bisa baca Al-Quran, bisa lihat hadis juga. Benar-benar Mi. Itulah. Jadi jangan berharap jangan menggantungkan diri dengan harapan bahwa akan terjadi kembali situasi balik ke belakang. Iya. Jangan menatap masa lalu ya Mi. Betul. Nah Mi, tadi kan sebelumnya Umi kan sempat bilang bahwasanya Al-Quran itu adalah bukti eksistensi dari Tuhan Mi. Dan kebetulan juga Umi kan pertama kali gitu terkejut itu terkait salah satu ayat di Al-Quran. Nah menurut Umi di antara dalam satu Al-Quran itu yang terdiri dari 30 juz itu, ayat mana yang menurut Umi paling favorit dan yang menjadi gairah untuk berdakwah dan menjadi pedoman juga untuk hidup Umi? Yang paling menarik adalah yang Umi jumpai pertama kali. Dan Umi menyatakan bahwa yang menghantarkan Umi kepada hidayah Allah itu surat Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas itu jujur aja kalau mau kita jadikan sebagai bahasan, sekarang jam sekian sampai Isya belum selesai. Oh gitu ya Mi. Wah kayaknya saya harus berguru nih Mi. Luar biasa. Oh gitu Mi. Itu pembelajaran dari pemaknaan dan nilai-nilai di surat Al-Ikhlas itu Mi. Iya. Masya Allah. Luar biasa ini. Itu juga mungkin jadi salah satu kekurangan saya sih Mi. Mungkin membacanya iya, tapi untuk memaknainya dengan surat Al-Ikhlas kan pendek banget. Terus Umi kadang-kadang melihat apa yang Umi ucapkan tahun sekian atau apa yang Umi pelajari tahun sekian. Ketika hari ini Umi buka, belum tentu kualitasnya sama. Artinya apa?
Yang ada adalah peningkatan. Ya, berkelanjutan ini. Bahkan jauh dengan yang Umi ucapkan pada saat itu. Secara tidak langsung, ya Umi juga belajar juga. Ya. Dan kita kan juga harus mengevaluasi. Ini kita sudah sampai mana ya? Nah, karena mungkin pembelajaran dan berkelanjutan ini, Umi, kan kerap kali kan kita nih sebagai manusia ini kan tidak luput dari ujian ya, Mi. Maksudnya kadang naik turun iman, kemudian situasi kondisi hidup kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan. Itu bagaimana Umi bisa membangun hubungan agar tetap istiqomah dan yakin terhadap Allah? Ya. Yang pertama, Umi menyadari bahwa semua yang terjadi itu Allah Maha Tahu dan Allah berkenan. Lalu mengapa Allah memperkenankan? Allah yang dekatnya itu lebih dekat daripada urat leher kita dalam Al-Quran. Mengapa Allah memperkenankan hal itu? Ya karena Allah Maha Tahu bahwa Allah tidak akan memberi hambanya ujian. Ya. Suatu peristiwa tidak akan terjadi kepada hambanya jika hambanya itu tidak mampu untuk melampauinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jelas banget kan. Jadi artinya kalau kita diuji berarti kita itu mampu di bidang itu. Meskipun tidak sesuai ekspektasi ya, Mi. Maka ayat Allah kan mengatakan bisa jadi yang kau sangka baik itu ternyata tidak baik untukmu dan sebaliknya. Benar. Ada itu, saya juga pernah dengar itu, Mi. Nah, benar. Mana coba buka kitab yang lain kalau tidak ada ya kayak begitu. Artinya memang itu juga menjadi trigger bahwasanya di kitab-kitab lain itu tidak ada seperti itu. Dan begitu. Anda nanti mengatakan tentang pernah belajar atau membaca Bible dari awal penciptaan dunia. Iya betul. Salah kan urutannya? Iya, kalau dengan baca Al-Quran sih beda banget sih. Beda banget. Benar. Wah, saya juga jadi banyak nih yang ilmunya nih habis sharing sama Umi. Nah, Umi, ini tuh mungkin mau minta saran, Umi. Saran buat teman-teman atau sahabat-sahabat rukun yang baru lihat video ini, dia masih ragu untuk berpindah keyakinan untuk menjadi seorang mu'alaf atau mu'alafah, atau bahkan bisa jadi tidak berani karena mengalami kira-kira konsekuensinya sangat besar gitu. Mungkin Umi bisa ngasih saran. Ya, syukurilah atas anugerah Allah kepada kita. Kita diberi hidup, kita diberi umur, tapi sadarilah bahwa kita nggak tahu kapan kita diambil pulang. Artinya bersyukur tetap, tapi harus disadarin waktu ini nggak lama gitu ya. Waktu ini nggak lama. Sebagaimana di dalam tuntunan agama kita dinyatakan bahwa setahun di dunia itu kayaknya lama, tapi ternyata di akhirat itu cuma berapa? Kan tidak sama ini. Nah itu sebabnya yang penting adalah kita tiap hari itu mengevaluasi diri. Aku hari ini sudah berbuat apa? Dengan kasus yang terjadi hari ini, aku itu sebenarnya menjadi lebih meningkat atau sama dengan kemarin. Kalau sama berarti aku masuk golongan orang rugi, naudzubillah. Tapi kalau lebih jelek, terperosok ini lebih jelek, ya berarti masuk golongan orang celaka, orang dolim. Kita motivasi diri kita dengan cara seperti itu. Termasuk apa? Ibadah kita, sholat kita. Sholat kita ini sholat yang golongan yang mana nih?
Kalau sebagai golongan hanya menggugurkan kewajiban, capek, ya kan? Bangun tahajud, ya kan? Tapi kalau kita sudah menghayati, kita tahu manfaatnya sholat, ya, adalah ikatan antara kita dengan Allah, gitu. Maka insya Allah hal itu membahagiakan. Masya Allah. Nah kalau misalnya yang ragu, pengen pindah tapi kayak masih khawatir nih, mau menjadi mu'alaf atau mu'alafah nih? Ya ingat-ingat aja umur miliknya siapa gitu. Iya waktu nggak lama ya Mi ya. Ya nggak lama kan. Umur milik siapa. Artinya menjadi tugas setiap individu dan agama apapun itu untuk belajar dan mengetahui pedoman hidup tuh sudah benar atau salah ya Mi. Iya. Itu penting banget. Tapi insya Allah tiap hari kan kita berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan, kan berhadapan. Kita mengendarai kendaraan aja sudah ada risiko kan. Iya. Kita udah bener nih mobilnya di jalur yang bener. Orang lain yang nggak bener. Tiba-tiba ada yang rem dari depan mendadak, atau yang dari belakang ngebut mungkin. Ya, itu. Kita bergaul kayaknya bener nih. Ternyata kitanya bener tapi orang lainnya nggak bener. Bisa juga. Iya. Nah itulah. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Umi. Sama-sama. Sudah sharing bersama sahabat rukun. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya sendiri aja langsung oh iya ini ternyata saya harus banyak belajar lagi nih. Takutnya sama seperti kemarin nih. Insya Allah saling mendoakan ya. Yang penting kita istiqomah. Amin. Itu yang mahal. Istiqomah yang mahal ya Mi ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah buat sahabat rukun, istiqomah dan selalu belajar ya Mi ya. Itu menjadi kunci untuk menemukan pedoman hidup kita ya Mi ya. Terutama juga bagi orang-orang yang baru menjadi seorang mu'alaf atau mu'alafah, untuk sebagai pondasi dasar terkait pilihannya itu harus kokoh. Begitu pula orang-orang yang bahkan sudah lahir sudah menjadi seorang muslim juga harus mengokohkan keyakinan yang sudah dipilih sejak lahir ya Mi ya. Betul. Masya Allah. Dan buat sahabat rukun semua, begitulah podcast yang insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat rukun semua. Amin. Nah buat sahabat rukun juga jangan lupa untuk menambah ibadah keseharian. Sahabat rukun juga bisa di-download aplikasi, sudah di App Store dan di Play Store Mi. Itu juga ada berbagai fiturnya Mi. Ada baca Al-Quran, kemudian ada hadisnya, bahkan ada mahfuzat. Jadi motivasi-motivasi itu kita ambil dari Al-Quran dan hadis juga Mi. Biar tetap semangat pada hidupnya dan selalu ikhtiar gitu Mi. Terima kasih sahabat rukun. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita yang insya Allah akan ada banyak konten-konten menarik lainnya di Rukun Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.